Halo, perkenalkan nama saya Rosita Dwi-Elina. Saya dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Saya juga dari Prodi Manajemen semester 3 kelas B. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih data science itu, juga apa sih yang dimaksud dengan metaverse. Yuk, yang penasaran, kita simak sama-sama. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, data adalah catatan dari kumpulan fakta, yang dimana fakta-fakta inilah yang nantinya akan diolah menggunakan data science dan menghasilkan informasi. Data sendiri bisa memiliki banyak format seperti teks, angka, gambar, audio, dan lain sebagainya. Nah, data science merupakan perpaduan dari berbagai alat, algoritma, dan prinsip-prinsip pembelajaran mesin dengan tujuan ini menemukan pola yang tersembunyi dari data mentah. Lalu menurut ahli atau para ahli, Chiko Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakuragaoka, pengertian data science sendiri adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase. Yang pertama, desain data, yang kedua, mengumpulkan data, dan yang ketiga, analisis data. Nah, teman-teman, penerapan data science dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat banyak. Contohnya saja, misalnya dalam industri makanan seperti restoran cepat saji. Di sini mereka menerapkan data science untuk mengolah data penjualan, seperti melihat preferensi konsumen dalam memilih menu makanan berdasarkan gender atau umur untuk menentukan komposisi paket menu, sehingga penjualan item tertentu yang sebelumnya kurang menjadi meningkat. Lalu ada contoh penerapan data science di bidang kesehatan. Mereka melakukannya untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Indonesia yang tentunya terjadi hingga saat ini. Dengan mengetahui perkembangannya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang dapat menahan persebaran virus yang terus terjadi di dalam keseharian kita. Juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya wilayah yang sudah parah persebaran virusnya, untuk lebih menjaga kesehatan diri masing-masing, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada juga penelitian yang menggunakan data science untuk membantu pengobatan kanker. Dan ada juga penerapan data science yang sampai sekarang terus dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu e-commerce, yang mana orang-orang lebih banyak berbelanja secara digital, atau biasa kita kenal dengan marketplace. Hampir semua orang menggunakan marketplace, penjual online secara otomatis akan menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil data pembeli dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan produk jualannya secara otomatis dan real time. Juga beberapa online shop menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen, atau disebut dengan harga yang dipersonalisasi. Teknologi ini merupakan salah satu aplikasi penerapan ilmu data science. Adapun alat yang digunakan dalam data science yaitu yang pertama ada machine learning, yang kedua data mining, yang ketiga deep learning, dan yang keempat artificial intelligence. Profesi sebagai praktisi data yang paling banyak dicari yaitu data scientist, data engineer, dan data analis. Data engineer ini bertugas membangun
dan memelihara infrastruktur data, serta memastikan data mudah diakses ketika diperlukan. Data scientist bertugas melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan oleh data engineer. Juga data analis bertugas membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Profesi terkait data science hingga saat ini masih memberikan peluang karir yang cukup besar. Selain itu, data science bisa dipelajari oleh siapa saja tanpa harus memiliki background IT. Nah, ada lagi hal yang ingin saya bahas untuk teman-teman sekalian mengenai penggunaan data science pada industri telekomunikasi. Yuk, disimak. Ya, sampai saat ini smartphone selalu menjadi hal utama bagi kebutuhan komunikasi baik antar teman, sahabat, keluarga, ataupun doi. Ya, data yang dihasilkan dan tersimpan di smartphone pun tidaklah sedikit, mulai dari durasi waktu kamu saat voice callan dengan doi hingga penggunaan media sosial. Oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi mencari cara agar meningkatkan customer experience dan revenue mereka dengan efisien yang tentunya menggunakan data science. Ada 2 contoh penggunaan data science yang saya ingin jelaskan yang ada pada industri telekomunikasi, yaitu yang pertama ada data mining. Kita dapat melihat perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel, menggunakan teknik data mining untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Data mining sendiri adalah suatu proses pengumpulan informasi yang sangat penting dari sejumlah data yang besar untuk melayani semua pelanggan di seluruh Indonesia. Telkomsel mengumpulkan data seperti kepadatan jumlah telepon, kapan, di mana, dan durasi waktu yang dihabiskan untuk telepon. Dari data tersebut, para data scientist Telkomsel dapat menyediakan dan membuat kampanye fitur paket yang menarik, sehingga kamu tertarik untuk membelinya. Misalkan, kalau kamu lebih banyak nih menggunakan data internet ketimbang telepon, Telkomsel pun pasti akan mempromosikan paket internet mereka yang isinya kurang lebih seperti ini. 20 GB kuota internet hanya dengan Rp99.000. Nah, yang kedua ada location based promotion. Kalau ini kalian pasti pernah kan ya mendapatkan SMS dari Dunkin Donut, Starbucks, dan sejenisnya ketika sedang berkunjung atau dekat dengan lokasi penjualan mereka. Ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan revenue perusahaan. Perusahaan telekomunikasi biasanya mempunyai partner merchant dengan toko atau kafe untuk melakukan promosi sesuai dengan lokasi di mana kita berada. Ya, tadi kita sudah sama-sama nih belajar mengenai apa sih data science itu, dan sekarang kita akan sama-sama kembali belajar apa sih yang dimaksud dengan metaverse. Metaverse, menurut Tim Sweeney, CEO dan pendiri Epic Games, Metaverse adalah media sosial 3D yang bisa diakses secara real time. Dengan menggunakan media itu, orang-orang akan bisa membuat konten di dunia virtual dan saling berbagi konten tersebut. Ya, para pemain juga akan punya kesempatan yang sama untuk mengubah keadaan sosioekonomi di dunia virtual tersebut. Lalu,
Ada yang mengatakan Metaverse adalah sebuah ruang virtual yang dapat digunakan bersama, di mana ada dunia baru, di mana para pemain atau pengguna dipresentasikan melalui avatar untuk melakukan aktivitas berinteraksi layaknya di dunia nyata. Itu dikatakan oleh Jeffrey dalam keterangannya yang tertulis pada hari Minggu tanggal 7 November 2021. Masih penasaran gak nih tentang Metaverse? Yuk, simak lagi ya. Ya, baru-baru ini Mark Zuckerberg yang merupakan CEO perusahaan multinasional asal Cambridge, beliau memutuskan untuk mengubah nama perusahaannya dari Facebook menjadi Meta. Yang menjadikannya kontroversial adalah bahwa bergantinya nama perusahaan Mark Zuckerberg ini adalah langkah awal Mark dalam mewujudkan teknologi Metaverse dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Istilah Metaverse pertama kali muncul dari penulis fiksi ilmiah Neal Stephenson di novelnya yang berjudul Snow Crash yang dirilis pada tahun 1992. Secara etimologi, Metaverse atau meta semesta dalam bahasa Indonesia ini diambil dari kata meta dan universe. Meta adalah sebuah kata yang berarti awalan atau di atas. Secara harafiah, Metaverse sendiri adalah sebuah semesta kedua yang lebih tinggi dan canggih daripada semesta yang sekarang kita tinggali saat ini. Hal ini sesuai dengan definisi Metaverse yang merupakan sebuah ide untuk menciptakan sosial media berbasis dunia virtual dengan sistem rendering 3 dimensi untuk menghasilkan sensasi yang tanda kutip nyata atau sama atau bahkan setingkat lebih tinggi dari dunia nyata bagi para penggunanya. Berdasarkan penjelasan tadi, Metaverse mungkin terdengar seperti definisi dari teknologi VR atau virtual reality yang sudah diterapkan ke berbagai sosial media maupun permainan daring. Namun, virtual reality hanya memberikan umpan balik dalam bentuk audiovisual bagi para penggunanya. Sedangkan Metaverse dipastikan akan memberikan pengalaman yang lebih nyata. Ini semakin diperkuat setelah Zuckerberg dikonfirmasi sedang mengembangkan sebuah sarung tangan yang dapat memberikan umpan balik berupa sentuhan, tekstur bagi indera peraba penggunanya. Oleh karena itu, Metaverse jauh lebih cocok disebut sebagai pengembangan atau peningkatan dari teknologi virtual reality. Ya, teknologi Metaverse yang disajikan oleh Meta disebut sebagai sebuah dunia tanpa batas, di mana orang-orang bisa saling berinteraksi, bertemu, bermain, hingga bekerja secara virtual. Dunia virtual ini nantinya bisa diakses dengan menggunakan perangkat headset virtual reality, kacamata augmented reality, ponsel pintar, dan sejumlah perangkat lain. Zuckerberg juga menjelaskan bahwa para pengguna bisa melakukan apa yang biasa mereka lakukan di dunia nyata di Metaverse. Bisa menghadiri konser virtual, melakukan perjalanan online, membeli pakaian digital, hingga bertemu dengan rekan kerja secara virtual sebagai solusi work from home. Nah, itu dia tadi secara singkat penjelasan mengenai data science juga Metaverse, ya baik data science maupun Metaverse.
yang dimana merupakan teknologi yang ada dan akan terus berkembang dan tentunya memiliki dampak positif juga negatifnya bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita harus lebih selektif juga memberi respon yang baik terhadap teknologi yang ada. Dipilah nih mana yang baik dan buruknya agar nantinya tidak akan merugikan diri kita sendiri maupun negara kita. Nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been.